Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Nama saya Firska Anandia Sujana. NIM saya 1901 0034. Saat ini saya masih berstatus mahasiswi manajemen di STIMBI. Dan kembali lagi nih ke channel YouTube aku, dan sekarang ini aku akan membahas seputar tentang pengenalan lebih dekat tentang manajemen pemasaran internasional serta proses perjalanan PT Unilever Tbk menuju perusahaan global. Oke, beberapa menit ke depan aku akan menjelaskan tentang apa itu definisi manajemen pemasaran internasional, tujuannya, dan definisi menurut para ahli, serta apa itu perusahaan global. Oke, jadi stay tune terus di YouTube channel aku. Oke, kali ini aku akan pertama-tama membahas tentang definisi manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional itu apa sih? Jadi manajemen pemasaran internasional ada proses atau kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar-pasar di luar negeri tersebut. Jadi manajemen pemasaran internasional itu juga merupakan suatu area fungsional yang terintegrasi antara manajemen sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, dan manajemen operasional. Dalam manajemen pemasaran internasional banyak hal yang harus diperhatikan dan memerlukan konsep bisnis yang matang dan juga strategis. Nah, kalau tadi kita membahas definisi manajemen pemasaran internasional secara umum, sekarang kita akan membahas manajemen pemasaran internasional menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kateora dan Graham. Menurut mereka, manajemen pemasaran internasional merupakan kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dan yang kedua ada menurut W. Stanton. Menurut W. Stanton, manajemen pemasaran internasional adalah suatu kegiatan untuk merencanakan strategi bisnis, menyusun tujuan perusahaan, mengatur distribusi barang atau produk agar bisa memuaskan pelanggan sehingga terjadi pembelian terus-menerus dari sumber buyer yang sudah ditargetkan. Dan yang ketiga itu ada menurut Armstrong. Oke, menurut Armstrong, manajemen pemasaran internasional nih merupakan suatu strategi manajerial dari setiap individu maupun kelompok. Tentunya yang ingin dicapai pada mereka adalah proses ini harus dilalui langkah penciptaan dan pertukaran dalam beberapa banyak orang terhadap produk yang dipromosikan tersebut. Nah, kalau tadi aku sudah membahas tentang definisi manajemen pemasaran internasional menurut para ahli, kali ini aku akan membahas tentang ruang manajemen pemasaran internasionalnya. Kira-kira ada apa aja sih ruang manajemen pemasaran internasional? Nah, ruang manajemen pemasaran internasional itu terbagi menjadi 4, yaitu pemasaran ekspor. Ekspor marketing yaitu dapat dikatakan sebagai pemasaran bisnis yang dilakukan di mana kegiatan proses produksinya atau layanannya ada di beberapa negara asing pada produk yang sudah diproduksi dan didistribusikan dari negara asal perusahaan kepada pembeli di lokasi negara lainnya. Sedangkan yang kedua ada pemasaran international marketing, yaitu merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pemasaran internasional ini juga tidak memiliki batas dan harus menjaga fokus pada pelanggan di seluruh dunia. Namun beberapa kelemahannya merupakan keterkaitan dengannya, seperti tantangan yang dihadapi di jalur ekspansi atau globalisasi. Dan yang ketiga ada pemasaran multinasional.
Multinational marketing merupakan perusahaan multinasional yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya juga. Umumnya di berbagai negara yang berkembang, karena perusahaan ini bergerak di berbagai negara, merupakan perusahaan yang global, maka tentu akan berdampak kuat pada kondisi politik secara global. Secara umum, perusahaan ini juga dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau kita sebut sebagai PT di berbagai negara, tapi saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut akan dikendalikan oleh perusahaan induk. Maka saham perusahaan tidak akan terdaftar di bursa saham lokal. Yang keempat ada pemasaran secara global atau transnasional global, atau juga bisa disebut dengan global transnational marketing, yaitu suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran ini juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia loh. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Karena pengusaha yang kuat nih adalah pengusaha yang tidak akan mudah menyerah ketika adanya banyak tantangan bisnis yang begitu berat. Oke, kalau tadi kita ada sedikit membahas tentang ruang manajemen pemasaran internasional, kali ini aku akan membahas tentang tujuan manajemen pemasaran internasional. Nah, apa aja sih yang menjadi tujuan manajemen pemasaran internasional? Kenapa bisa adanya pemasaran internasional? Yang pertama ada tentang memenuhi alasan untuk produksi suatu barang ataupun jasa dengan mengidentifikasi permintaan asing yang ada dan berpotensial. Yang kedua adalah menciptakan barang atau jasa yang paling memenuhi persyaratan pasar internasional dibandingkan dengan barang yang diproduksi oleh para pesaing. Dan yang ketiga adalah informasi yang andal, akurat, dan tepat waktu tentang pasar internasional, struktur dan dinamika permintaan konsumen, selera serta preferensi konsumen asing. Yang keempat adalah koordinasi dan perencanaan produksi, penjualan, kinerja keuangan dengan mempertimbangkan dan kepentingan pasar internasional. Yang kelima adalah meningkatkan metode teknik produk komersial. Yang keenam adalah manajemen merchandise di pasar internasional. Yang ketujuh adalah ruang lingkup kontrol internasional atas permintaan barang maupun jasa. Nah, kalau tadi aku ada sedikit mengulik tentang apa itu manajemen pemasaran internasional dan apa definisi umumnya, definisi menurut para ahli, ruang lingkup, serta tujuan-tujuannya. Nah, kali ini aku akan membahas khusus tentang produk global atau perusahaan global yang ada di pasar negara berkembang. Dimulai dari pengertian perusahaan global ya. Perusahaan global itu apa sih Kak? Nah, perusahaan global itu adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di beberapa banyak negara dengan sistem pengambilan keputusannya secara desentralisasi dan merupakan sistem partisipasi bisnis global yang digunakan karena sudah semakin pudar dan hilangnya batasan-batasan pasar suatu negara dengan negara lainnya. Biasanya nih perusahaan global itu memiliki ciri distribusi yang sudah ekspor, memiliki unit produksi di beberapa luar negeri asal dan melakukan aliansi dengan perusahaan-perusahaan asing. Apa aja sih contoh-contoh perusahaan global? Nah, seperti kita ketahui ini di Indonesia itu ada Unilever dan di luar negeri itu ada Apple, Intel, Microsoft, dan Dunhill, Samsung, dan di Indonesia juga memiliki perusahaan Yamaha, Toyota, masih banyak lagi. Nah, kalau tadi aku sudah membahas sedikit tentang
perusahaan global atau pasar global di negara berkembang, kali ini aku akan membahas sedikit tentang pasar di negara berkembangnya. Nah, pasar di negara berkembang itu apa sih, Kak? Nah, pasar di negara berkembang ini adalah sebuah pasar yang sedang berkembang atau negara nih yang sedang berkembang. Nah, itu juga disebut dengan emerging economy, yaitu pasar yang memiliki beberapa karakteristik dari pasar berkembang tapi tidak sepenuhnya atau tidak memenuhi standar. Ini termasuk pasar yang mungkin menjadi pasar maju di masa depan atau sudah maju di masa lalu gitu. Pada tahun 2006 ekonomi Cina dan India ini dianggap sebagai pasar negara berkembang yang paling terbesar loh. Nah, pasar negara berkembang ini juga disebut dengan emerging country. Pasar negara berkembang berbagi karakteristik ekonomi seperti pendapatan yang rendah, ekonomi pertumbuhan tinggi yang menggunakan liberasi pasar sebagai sarana utama pertumbuhan mereka. Nah, tentu saja nih negara-negara yang berkembang ini bisa kok berkembang dari status berkembang menjadi pasca pasar muncul. Nah, ketika pasar negara berkembang ini lulus dari status ekonomi tersebut, mereka disebut dengan pasar muncul. Nah, negara-negara yang seperti ini nih yang sudah menjadi pasca muncul atau pasar muncul yaitu Israel, Polandia, Korea Selatan, Taiwan, Republik Ceko atau negara-negara seperti Singapura, itu tuh sudah bertransisi nih menjadi pasar negara muncul. Nah, biasanya pasar negara muncul ini sering ditandai dengan pendapatan yang lebih tinggi atau skema politik yang relatif stabil dibandingkan dengan kategori pasar negara berkembang. Kalau tadi aku sudah membahas sedikit dan secara ringkas tentang apa itu manajemen pemasaran internasional dan apa itu perusahaan global di negara berkembang, serta apa itu pasar negara berkembang. Nah, kali ini aku akan membahas sedikit juga tentang proses perjalanan PT Unilever Indonesia Tbk menuju perusahaan global. Oke, kita awali dengan sejarah singkat tentang PT Unilever Indonesia Tbk. Sejarah singkat tentang PT Unilever Indonesia Tbk berdiri sejak tanggal 2 September 1929 di Britania Raya dengan nama perusahaannya yaitu dulu Margarin Uni. Produsen yang diproduksinya itu adalah margarin Belanda dan bergabung dengan perusahaan Lever & Co sebagai perusahaan sabun Inggris. Dan pada tanggal 1 Januari 1930 Unilever resmi berdiri. Nah, sedangkan di Indonesia Unilever masuk pada tanggal 5 Desember 1933. Ketika itu masih bernama Lever Zeep Fabricant dengan produk utama yaitu sabun batang Sunlight. Pada tanggal 22 Juli 1980 berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia dan Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Saham perseroan pertama kali yang ditawarkan kepada masyarakat pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Januari 1982. Pada akhir tahun 2011, saham perseroan menempati peringkat ke-6 kapitalitas pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau tadi aku sudah membahas sedikit tentang sejarah PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, kali ini aku akan membahas visi misi tentang PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, berawal dari visinya yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia pada setiap harinya. Dan yang kedua ada misi dari PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu pertama kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya, dan yang kedua kami membantu konsumen untuk merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka
mereka dan orang lain. Dan yang ketiga adalah kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Dan yang terakhir adalah yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Oke, kalau tadi kita sudah membahas sedikit tentang sejarah singkat PT Unilever Indonesia Tbk dan kita sudah membahas tentang visi misi PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan kerjasama global dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Apa aja sih yang menjadi hubungan kerjasama secara global kepada PT Unilever Indonesia Tbk ini? Yang pertama itu ada World Food Program dari PBB. Nah, yaitu memberi makanan pada anak-anak yang kelaparan dan meningkatkan nutrisi mereka. Dan yang kedua adalah World Heart Federation, yaitu mempromosikan kesehatan hati nih. Dan yang ketiga adalah Global Alliance for Improved Nutrition, yaitu memberi pendekatan baru mengenai fortifikasi makanan sampai menangani kekurangan gizi. Dan yang keempat adalah FDI World Dental Federation, yaitu meningkatkan kesehatan mulut bagi para masyarakat ataupun anak-anak. Dan yang kelima adalah Global Public Private Partnership for Hand Washing with Soap, yaitu menyelamatkan hidup anak-anak dengan mengenalkan cara mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Nah, kali ini pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih perusahaan Unilever Indonesia Tbk ini dikategorikan sebagai perusahaan global? Apa aja alasannya? Nah, kali ini aku akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah karena produk-produknya mampu menembus pasar dunia dan produknya telah dinikmati oleh berbagai macam negeri di belahan dunia. Perusahaan ini mempunyai kualitas brand yang skala internasional hingga produknya mampu secara fleksibel dapat diterima oleh kalangan siapapun, dan setiap hari di dunia masyarakat menggunakan produk Unilever. Dan yang kedua ini, Unilever juga mempunyai yayasan berskala global, yaitu yayasan yang bekerja sama dengan 5 organisasi utama dunia yang antara lainnya yaitu Oxfam, PSI, Save the Child, UNICEF, and World Food Program. Yayasan Unilever berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan sanitasi dan akses terhadap air minum yang bersih, nutrisi penting, dan peningkatan kualitas hidup. Unilever juga memiliki tujuan untuk melipat gandakan bisnisnya sementara mengurangi dampak lingkungan dan menyampaikan nilai sosial. Nah, Yayasan Unilever ini juga adalah langkah utama yang diambil untuk memenuhi tujuan Unilever dalam membantu jutaan jiwa untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan akhirnya menciptakan masa depan yang sustainable. Nah, jadi kesimpulan yang dari tadi aku bahas tentang PT Unilever, yaitu proses perjalanan PT Unilever menuju perusahaan global, yaitu adalah tentang pergeseran dalam persaingan global telah mendorong bagi semua produk-produk global untuk bersaing di pasar global. Perusahaan mau tidak mau dipaksa untuk masuk pasar global. Perusahaan yang tidak berhasil dalam menghadapi pasar global akan tersingkir dengan sendirinya. Keberhasilan perusahaan-perusahaan global karena kemampuan mereka dalam mengemas strategi pemasaran global yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, serta harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pemasaran global, sehingga sebuah bisnis atau perusahaan mampu menghadapi persaingan global dengan lebih baik dalam melihat peluang strategi dan juga mampu menguasai pangsa pasar dengan kompetitif. Nah, yang terakhir adalah saran dari aku, yang pastinya untuk menuju perusahaan global tidaklah mudah ya. Perlunya kita mempertimbangkan faktor-faktor utama dalam pelaksanaan pemasaran global. Maka perusahaan harus mampu menentukan mode market of entry, yaitu konsep masuk pasar yang akan digunakan untuk membidik pasar global
yang persaingannya sangat ketat. Dasar dari keberhasilan program pemasaran global juga adalah adanya pemahaman yang mendalam akan disiplin pemasaran. Pemasaran yang bagus itu adalah proses mengkonsentrasikan berbagai sumber daya dan sasaran atau tujuan dari sebuah organisasi pada kesempatan maupun peluang serta kebutuhan suatu lingkungan yang ada di negara tersebut. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak dan menonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan aku pamit undur diri. Stay safe and healthy untuk kalian semua. Dah.